Nah, kita akan melanjutkan khotbah berseri kita yang berjudul From Judges to Jesus. Dan ini adalah minggu yang ke-6. Dan judul dari khotbah saya hari ini adalah keyakinan dalam ketakutan. Dan teks kita adalah Hakim-Hakim 6 ayat 1-40. Tapi kita nggak akan baca semua. Kita akan hanya awal-awal ini baca hanya Hakim-Hakim 6 ayat 11-16. Dan kita akan memulainya, saya akan memulainya dengan yang ganjil, saudara akan membaca yang genap. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gibeon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12. Menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, ini adalah kisah Gideon dan Tuhan memanggil seorang penakut, fearful person, dan mengubahnya menjadi seorang yang gagah berani. Nah saudara, kalau Anda tumbuh besar di gereja, Anda pasti tahu cerita Gideon, akrab dengan cerita ini. Saya akan membagi kisah Gideon ini menjadi 4 khotbah saudara ya. 2 khotbah pertama sangat baik, mengangkat semangat, memberikan kekuatan. Tetapi 2 khotbah yang kedua berikutnya sangat kurang baik. Kisah Gideon dimulai dengan luar biasa kisahnya dan berakhir dengan sangat menyedihkan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan memanggil Gideon ya. Jadi hari ini khotbahnya tentang Gideon di gereja Gibeon ya, jangan bingung ya saudara ya. Nah saudara, kita akan bicara tentang keberanian ya. Saudara katakan sama-sama keberanian. Nah saudara, tahukah saudara di dalam Alkitab itu ada sebuah komen yang sering kali diulang-ulang. Apa yang paling sering diulang? Tahukah saudara? Adalah kata-kata jangan takut. Kenapa kok jangan takut? Karena manusia pada dasarnya orang Kristen, orang percaya ataupun orang non-Kristen sering merasa takut. Tidak berani. Kita semua bergumul dengan yang namanya courage, keberanian. Tidak berani bertindak, tidak berani membuat keputusan, tidak berani menghadapi masa depan, tidak berani memulai sesuatu, mengambil resiko. Dan hari ini mungkin Anda merasa takut dalam menghadapi sesuatu dalam hidup Anda. Tetapi kita akan melihat bagaimana, kalau saya bisa ringkaskan khotbah ini, kisah Gideon bukan tentang Gideon sebenarnya. Namun kisah Tuhan yang memastikan kemenangan bagi umatnya untuk mengatasi semua rintangan. Jadi kalau saudara takut hari-hari ini, khawatir hari-hari ini, keberanian tidak ditemukan pada kemampuanmu. Tidak ditemukan pada kehebatanmu. No. Namun hanya ditemukan saat memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah masalah sesungguhnya di balik siklus dosa bangsa Israel. Kemudian yang kedua, kasih karunia meresponi penyembahan berhala. Kemudian yang ketiga, jaminan ilahi yang membangkitkan keyakinan. Jadi yang pertama kita akan mulai bersama-sama masalah sesungguhnya di balik siklus dosa. Yang siap belajar katakan yes. Nah kita akan mulai di ayat yang pertama. Jadi kita akan melihat bagaimana Israel mengulang siklus itu lagi ya saudara ya. Dikatakan ayat pertama, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah saya nggak akan baca apa yang terjadi. Jadi ceritanya begini saudara. Selama 7 tahun orang Midian menjajah orang Israel.
Nah, pasal 5 itu ceritanya Deborah dan Barak diakhiri dengan suatu ketenangan. Tetapi kalau saudara lihat di pasal 6 ayat pertama, mulailah siklus itu lagi. Bangsa Israel melakukan yang jahat. Yang jahat itu ngapain? Penyembahan berhala. Maka Tuhan menyerahkan mereka. Akhirnya karena permurtatan terjadi penindasan. Nah, orang Midian itu 7 tahun menindas. Jadi apa yang terjadi kalau mereka itu nanam sesuatu dan menuai panen, langsung diserbu, diambil. Jadi mereka itu sudah siap-siap. Jadi perkemahan orang Midian itu ada di sekeliling orang Israel. Jadi orang Midian itu seperti bully. Benar-benar kalau saudara seakan-akan punya tetangga yang suka makein mobilmu, ngambilin berasmu gitu saudara ya. Pakai Netflixmu, internet gak bayar ya, nyolong listrikmu, begitu saudara. Ini adalah sesuatu yang benar-benar penindasan. Dan selama 7 tahun mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi apa yang terjadi? Nah, kita lihat sama-sama. Of course setelah pemurtatan, penindasan, siklus selanjutnya adalah perintihan. Maka ayat 7 dikatakan ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Dan menariknya ayat 8, coba baca sama-sama ayat 8 ya. 1, 2, 3. Maka Tuhan mengutus seorang apa? Nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka apa? Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Ya, dia cerita, Nabi ini cerita Tuhan yang setia buat kamu. Ayat 10, baca ayat 10. 1, 2, 3. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku ini. Jadi saudara menarik ya. Jadi begini saudara, jawaban Tuhan atas semua perintihan, seruan perintihan bangsa Israel, Tuhan tidak mengirimkan seorang pahlawan, seorang hakim, seorang pembebas, namun seorang apa saudara? Nabi. Seakan-akan gini, saudara punya mobil rusak, saudara telepon mekanik yang datang bukan mekanik tetapi pendeta. Lah buat apa pendeta datang? Ditumpangi tangan. Emangnya ditumpangi tangan bisa jalan gitu ya. Tetapi kalau saudara perhatikan di sini ada sebuah message di balik semua itu. Jadi ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, yang datang Tuhan bukan hakim, bukan pembebas, bukan pahlawan, tetapi nabi. Kenapa? Karena begini saudara, masalah sesungguhnya bukan pada orang Midian, bukan pada kekuatan musuh yang membuli bangsa Israel, namun pada dosa penyembahan berhala mereka sendiri. Jadi Tuhan ingin Israel memahami sebelum Tuhan melepaskan mereka dari kesulitan mereka, mereka perlu bertobat dari dosa penyembahan berhala. Bukan hanya menyesal karena konsekuensi dosa atau kesulitan yang mereka alami. Waktu mereka merintih mereka nggak bertobat, nggak ada tanda-tanda pertobatan, mereka cuma berseru. Jadi begini saudara, seringkali kita mengalami penderitaan. Pertama kali yang kita lakukan apa? Cari jalan keluar. Pergi ke pendeta, Pak doakan supaya saya punya terobosan keuangan. Nah gitu saudara ya. Begitu sakit, begitu ada masalah, begitu masalah hubungan, kita cari jalan keluar. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini. Tetapi seringkali Tuhan menjawab doa kita dengan jawaban yang aneh. Mungkin hari ini Anda datang ke gereja untuk cari jawaban atas masalahmu. Tapi waktu saudara dengar khotbah ini bukan memberikan langkah 1, 2, 3. Apalagi di Gibeon gak mungkin dapat langkah 1, 2, 3 untuk hidup sukses. Untuk mendapatkan terobosan, gak ada itu. Bahkan firman Tuhan gak ngajarin seperti itu. Kita selalu cari solusi. Tetapi kadang Tuhan tidak memberi solusi. Tetapi Tuhan suruh kita bertobat. Tuhan menegur kita. Melalui khotbah kita disuruh percaya penuh kepada Yesus. Disuruh lihat salib. Apa hubungannya salib sama tokoku? Apa hubungannya pertobatan sama masalah keuanganku? Saudara, terkadang sebelum Tuhan membebaskan kita dari kesulitan kita, Dia perlu membuka mata kita. Supaya saudara sadar bahwa masalah sesungguhnya itu bukan masalahmu. Tetapi masalah sesungguhnya adalah hati kita yang jauh daripada Tuhan. Kita hanya menyesal, kita hanya merintih berseru kepada Tuhan, tetapi tidak bertobat. Saudara, mungkin hatimu
ada kesedihan, ada duka cita. Tapi apakah duka cita itu menghasilkan pertobatan? Atau duka citamu itu menghasilkan kematian? Saudara tahu ada ayatnya? Di perjanjian baru Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 7 ayat 10. Dikatakan begini. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa apa? Keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi lihat. Duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Loh, dua-duanya sedih. Dua-duanya menyesal. Tetapi pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita, bukanlah cuman menyesal atau sedih saja, tetapi saudara bertobat atau tidak. Karena penyesalan yang tidak menghasilkan pertobatan dan perubahan yang nyata tidak ada gunanya. Nah, bangsa Israel ini dia cuma menyesal, merintih, tapi nggak bertobat. Tim Keller bilang begini di dalam komentari mengenai cerita Gideon. Dia bilang gini, penyesalan bedanya apa sih sama pertobatan? Kalau penyesalan itu tentang diri kita, fokusnya aku. Oh, betapa aku terluka, oh betapa hidupku berantakan, oh betapa hatiku hancur. Semuanya tentang aku. Namun pertobatan itu tentang siapa? Tuhan. Katakan sama-sama, pertobatan adalah tentang Tuhan. Pertobatan adalah tentang Tuhan. Betapa Tuhan telah berduka, betapa naturnya sebagai pencipta dan penebus kita injak-injak. Betapa tindakan penyelamatan Tuhan yang berulang-ulang sering kita remehkan dan kita gunakan secara manipulatif. Jadi pertanyaannya, apakah kita berduka karena konsekuensi dari dosa? Nyesel, punya masalah gara-gara kita berdosa? Atau kita berduka karena kita ini menyakiti Tuhan yang menebus dan mengasihi kita? Saudara, ada sebuah perbedaan besar antara jatuh di dalam dosa, ke dalam dosa, atau hidup dalam dosa. Dua-dua sama-sama berdosa. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang Kristen tidak terus nyaman hidup di dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Karena kalau saudara jatuh ke dalam dosa, waktu saudara jatuh dalam dosa, saudara berduka. Aduh Tuhan, saudara gak nyaman. Tapi saudara bertobat. Dan saudara berubah, berusaha tetapi memandang kepada Kristus. Sehingga saudara melihat setelah setahun, 2 tahun, saudara melihat ke belakang, meskipun saudara masih jatuh bangun. Orang jatuh ke dalam dosa bisa jatuh lagi gak dalam dosa? Bisa gak? Bisa. Tetapi pada waktu dia melihat ke belakang, oh makin lama kalau misalnya dosa kemarahan, aku makin sabar. Meskipun kadang-kadang aku masih bisa jatuh di dalam dosa kemarahan. Tetapi orang yang hidup di dalam dosa, kita mungkin merasa menyesal karena konsekuensinya apa? Kalau misalnya dosa keserakahan gitu, atau misalnya dosa konsumerisme, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, apa yang terjadi? Hutang. Kalau saudara terbelit hutang, aduh nyesel, saudara bertobat, aduh aku bertobat. Begitu hutangnya selesai, begitu Tuhan kasih terobosan, apa yang terjadi? Konsumer lagi, balik lagi, sehingga akhirnya apa? Gak pernah belajar. Dan tidak memiliki keinginan untuk berubah. Dan kalau sudah perhatikan cerita ini, seringkali kita ingin Tuhan membantu kita keluar dari kesulitan kita. Seperti bangsa Israel. Namun tujuan Tuhan sebenarnya pada waktu kita mengalami pergumulan, Dia seakan-akan menegur kita. Dia seakan-akan membawa kita untuk kembali. Supaya apa? Supaya kita bertobat dari penyembahan berhala yang mencemari hidup kita. Amin, saudara. Masalah utama kita seringkali kita tidak mau berurusan dengan berhala-berhala tersebut. Karena kita masih suka dengan penyembahan berhala. Nah, perhatikan di sini. Kalau saudara perhatikan beberapa waktu yang lalu juga di kitab Hakim-Hakim. Jadi bangsa Israel itu tidak pernah menolak Tuhan. Tidak. Dia masih ada mezbahnya untuk Tuhan. Tetapi di sebelahnya mezbah Tuhan itu sebelahnya ada mezbah Baal. Jadi yang terjadi adalah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bisa saja kita ini masih ke gereja, masih baca renungan, masih berdoa. Tetapi hatimu terpaut pada hal-hal yang bukan Tuhan. Of course sekarang berhalanya bukan lagi Baal,
Tetapi uang, kekayaan, seks, hedonisme, yang lain-lain saudara. Kita lebih mementingkan pemberian Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Kita menginginkan terobosan keuangan, pemulihan, penyembuhan, tetapi kita tidak ingin Tuhan. Apa yang sering kita lakukan adalah kita menyembah Tuhan pada hari Minggu, tetapi kita menyembah berhala pada hari Senin sampai Sabtu. Ada mesbah di hari Minggu, ada mesbah di hari Senin untuk mesbah ekonomi kita. Sehingga yang terjadi adalah kita menyembah Allah-Allah lain. Saudara, kalau saudara perhatikan, dimanapun Alkitab bicara tentang Tuhan itu ingin kita bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat, Allah adalah Allah yang pencemburu. Bukan pencemburu dia Allah jahat, bukan. Tetapi dia tidak ingin saudara disiksa oleh berhala-berhala tersebut. Makanya kalau sudah perhatikan nanti, kalau sudah lihat nanti Gideon diminta oleh Allah menghancurkan mesbah-mesbah itu. Jadi mesbah-mesbah itu dihancurkan oleh Gideon. Dan Gideon gak berani, siang-siang, malam-malam dia hancurkan. Nanti kita akan lihat ceritanya. Jadi pertanyaannya selalu sama. Siapakah yang akan Israel layani? Israel, Tuhan atau Baal? Pertanyaan yang sama hari ini. Perlu kita jawab. Cek hati saudara. Siapa yang saudara layani? Apakah saudara bilang dengan mulut saudara melayani Tuhan, tetapi hatimu terpaut sama berhala? Siapa yang saudara layani? Apakah Tuhan atau berhala kita? Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Kalau saudara lihat, kasih karunia Tuhan meresponi penyembahan berhala. Dan inilah yang menakjubkan tentang Tuhan. Tidak ada tanda-tanda pertobatan dalam bangsa Israel di bagian ini. Namun Tuhan tidak menunggu umatnya bertobat sebelum dia datang menyelamatkan mereka. Tuhan tidak memberikan kepada mereka apa yang pantas mereka dapatkan. Tetapi sebaliknya, Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk membebaskan umatnya. Ceritanya adalah Tuhan menghampiri Gideon. Nah, kita sudah baca ayat ini. Saya langsung aja, kita udah baca tadi di awal ya. Saya langsung aja ceritanya ya. Bagaimana Gideon itu seorang pengecut saudara. Kenapa? Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Pemerasan anggur itu ada di bawah, tertutup. Jadi tidak bisa terlihat siapa-siapa. Nah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Dan malaikat Tuhan ini coba perhatikan di ayat 12 ya. Di ayat 12. Baca sama-sama sekali lagi supaya kita ingat ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Baca sama-sama. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ini malaikatnya sarkas atau gimana ya? Atau gini, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Gitu. Apa kayak gitu saudara? Ya, karena Gideon ini lagi ketakutan, Gideon ini lagi sembunyi. Wah, tapi dikasih kata-kata seperti itu. Coba bayangkan saudara kalau saudara jadi seperti ini. Wah, menurut Gideon, ini gak ada orang lain ya. Cuman saya. Ini malaikat ngomong sama saya. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami gak mungkin. Nah ini saudara sesuatu yang menarik ya saudara. Jadi kita perlu sadari gini. Gideon tidak dipanggil karena dia berani. Oke? Camkan ini. Gideon tidak dipanggil karena dia berani. Namun karena panggilan Tuhan dia jadi berani. Oke? Jadi kalau saudara hari ini merasa saudara nggak qualified. Ini kalau bicara tentang kita ya. Mengalami kasih karunia Tuhan, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Untuk menjadi, hari ini ada DYC, Discover Your Calling. Saudara mau melayani Tuhan? Aduh aku nggak qualified, I don't think saya bisa melayani Tuhan. Well nggak ada yang qualified. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Tapi Tuhan memanggil saudara. Masih ingat minggu lalu saya menceritakan bagaimana seorang anak kecil umur 3 tahun diajakin baking, buat cookie sama mamanya. Mamanya lebih cepat buat cookie sendiri. Tetapi kenapa harus involve anaknya? Kenapa? Karena Tuhan involve kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin memiliki, supaya kita memiliki apa? Pengalaman dengan Dia.
Gideon tidak dipanggil karena dia berani, namun menjadi berani sebagai hasil dari panggilan Tuhan. Nah, untuk kita, Tuhan tidak memanggil saudara yang kuat dan mampu. Justru saya mau kasih warning kepada saudara yang sok kuat dan hebat merasa bisa jadi pemimpin. Saudara tahu semua pemimpin di Gibeon gak ada yang merasa kuat dan hebat. Saudara kalau lihat semua cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Alkitab disebutkan, tidak pernah ada yang gini. Ini loh, aku siap. Justru yang kayak gitu siapa? Raja Saul. Apa yang terjadi? Hancur. Justru kalau ada tokoh yang merasa hebat, biasanya Tuhan izinkan orang itu mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang membuat dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Jadi kalau di gereja ini, saudara, semua leader yang di sini pasti ditanyain, kamu qualified nggak jadi leader? Kalau ada yang bilang qualified, justru saya rem. Jangan jadikan dia leader dulu. Kenapa? Nanti ya. Kalau dia merasa dia siap untuk jadi leader, malah tanya, siapa yang mestinya jadi leader? Wah, no. This person cannot be leader. Karena saya pun ada di sini, saya merasa tidak qualified. Tetapi itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak memanggil yang kuat dan mampu, namun dia memberi apa? Kekuatan dan kemampuan kepada mereka yang dipanggilnya. Nah, itulah cara kerja Tuhan. Nah, kalau kita pelajari ada 2 kesalahan Gideon yang sering kita buat juga. Persis sama seperti kita. Gideon membuat kesalahan yang sering kita buat. Yang pertama, Gideon seringkali melihat masalah yang besar dan berasumsi bahwa Tuhan tidak bersama dengan kita. Tadi dibilang kan, kenapa kok Tuhan membiarkan kita terjebak di dalam penjajahan orang Midian? Mungkin kita juga bertanya-tanya seperti Gideon, mengapa kok Tuhan mengizinkan orang tuaku sakit, membiarkan bisnisku bangkrut, membiarkan anakku mati, membiarkan perkawinanku hancur. Why? It must be, pasti ini Tuhan tidak beserta dengan aku. Saudara, seringkali kita berpikir seperti itu. Padahal tidak seperti itu, saudara. Jadi kalau Tuhan itu belum bekerja dalam hidupmu, bukan berarti dia tidak bekerja. Tuhan tidak pernah diam, dia terus bekerja, hanya belum tentu sesuai dengan timeline saudara dan cara saudara. Mungkin cara Tuhan bekerja tidak seperti yang saudara bayangkan. Kemudian yang kedua, seringkali gara-gara kita itu kecewa sama Tuhan, kita hanya menunggu Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Dan kita tidak menyediakan diri untuk dibentuk dan bertanya sama Tuhan. Tuhan, melalui pergumulan ini apa yang sedang kau mau lakukan dalam hidupku? Tuhan, melalui masalah keuangan ini, apa yang sedang kau mau ajarkan dan bentuk dalam hatiku? Tuhan, melalui masalah pernikahan ini, apa yang mau kau lakukan dalam hatiku? Jangan-jangan memang masalahnya Tuhan ingin mengubah kamu dulu sebelum mengubah keadaanmu. Amin, saudara. Seringkali kita merasa bahwa kalau tidak sesuai dengan agenda kita, tidak sesuai dengan cara kita berpikir Tuhan tidak bekerja. Akhirnya kita pasif. Nah, saudara, ada beberapa orang yang bilang begini tentang tafsiran tentang Gideon itu loh ya. Tentang Gideon itu, apakah Gideon merasa pesimis dan kurang sadar akan potensi dirinya? Jangan-jangan begini, Tuhan tuh bilang, Gideon, kamu pahlawan gagah berani. Wah, bukan pakai ketipan, tetapi benar-benar kamu ini pahlawan gagah berani. Kamu tuh enggak tahu potensimu. Wah, ada pernah yang khotbah gitu kan. Saudara harus menyadari potensi yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Wah, bahwa Tuhan punya potensi, bahwa kamu bisa, kamu mampu. Terus ditambahin, bersama dengan Tuhan kamu bisa, kamu mampu. Tetapi apakah benar tafsiran yang mengatakan bahwa waktu Gideon disebut pahlawan gagah berani, Tuhan melihat potensi Gideon yang tidak disadari oleh Gideon sendiri. Apakah betul tafsiran seperti itu? Saya rasa enggak begitu. Gideon menyatakan fakta. Gideon benar untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki apapun yang diperlukan dan dibutuhkan untuk menyelamatkan Israel. Dia bilang, aku enggak cocok untuk pekerjaan ini. Aku benar-benar tidak memadai. Dia memang tidak memadai dan itulah intinya. Dan ini adalah sesuatu yang kita lihat berulang kali di Alkitab. Jadi begini saudara, kesimpulan kita.
mengenai bagaimana Tuhan memakai orang yang lemah ya. Tuhan tidak tertarik untuk menggunakan orang yang merasa hebat dan kuat. Yang setuju katakan amin dulu. Amin. Sekali lagi, kalau saudara merasa saudara hebat, saudara merasa saudara kuat, itu bukan kekristenan. Justru kekristenan terbalik. Semakin kamu dewasa, semakin kita sadar kita rentan dan lemah. Kalau dunia, semakin dewasa harus semakin independen. Wah. Tetapi kekristenan adalah perjalanan dari independen menjadi dependen. Tuhan selalu menggunakan orang lemah. Lihat. Coba lihat seluruh cerita Alkitab. Orang lemah. Karena kenapa? Sampai kita sadar betapa lemah dan rentannya diri kita. Kita tidak akan pernah memahami kecukupan Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara, siapapun saudara. Kalau saudara merasa saudara bisa, mampu, kuat. Siap-siap saudara. Karena apa? Karena saudara akan disadarkan. Dunia ini begitu rentan untuk menunjukkan bahwa di atas langit selalu ada langit. Di atas orang kuat selalu ada orang yang lebih kuat. Saudara harus sadar bahwa saudara ini manusia yang rapuh dan rentan. Justru saat kita sadar bahwa kita tidak memadai dan tidak berguna. Di situ Tuhan bisa membentuk dan memakai kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Justru ketika kita tahu bahwa kita tidak berguna, kita menjadi berguna bagi Tuhan. Pada waktu kita merasa kita hebat, justru Tuhan tidak bisa pakai kita. Leadership di dalam Injil justru muncul dari kesadaran bahwa kita adalah manusia yang rapuh, lemah, dan rentan. Dan lihat jawaban Tuhan. Ayat 16, baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Lihat, jawaban Tuhan bukan begini. Gideon, kamu perlu bangun harga dirimu. Ayo ngomong 100 kali. Aku bisa, aku mampu, aku hebat. Ayo sama-sama ulangi. Lah ini kan seminar motivasi ya Peter. Aku bisa, aku mampu, aku hebat. Kalau saudara mengikuti seminar-seminar seperti itu ya enggak apa-apa saudara ya. Tapi dalam hati sadarlah, aku tidak bisa, aku tidak mampu kalau tanpa Tuhan. Amin saudara ya. Jadi kalau saudara lihat di sini, jawaban Tuhan bukan memberikan strategi loh. Jawaban Tuhan apa? Nih, Tuhan tidak memberikan apa yang harus kamu lakukan. Bagaimana kamu melakukannya? Di mana kamu melakukannya? Enggak. Dia memberikan siapa? Siapa? Tuhan memberikan dirinya sendiri. Aku yang akan menyertai engkau. Dan itu cukup. Keberanian sejati bukan dari kemampuan kita sendiri. Namun berasal dari suatu keyakinan. Bahwa Immanuel, Tuhan menyertai kita. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Tuhan menyertai kita. Mari sama-sama jadikan ini bahan perenungan kita. Bagaimana hidup saudara kalau saudara disertai Tuhan. Waktu saudara menjalani operasi. Waktu saudara sakit. Saudara bilang, Tuhan menyertai aku. Ketika saudara dapat pekerjaan baru. Tuhan menyertai aku. Waktu saudara pindah dari sebuah pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Tuhan menyertai aku. Waktu saudara bergabung dalam pelayanan baru, Tuhan menyertai aku. Waktu saudara mengalami pergumulan yang membuat saudara menangis, Tuhan menyertai aku. Waktu saudara sadar akan itu, saudara akan menghadapinya dengan keberanian. Meskipun saudara bisa takut, tapi saudara berani. Kenapa? Bukan apa yang kita hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Waktu saudara sadar, siapa yang bersama dengan saudara? Alam semesta, penciptanya, pencipta alam semesta bersama dengan kita. Maka keberanian itu akan datang. Kenapa? Karena ada suatu jaminan bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, apa yang terjadi selanjutnya saya akan ceritakan kepada saudara secara cepat. Setelah dia dipanggil seperti itu, dia bilang begini, Gideon. Maka jawab Gideon kepada Allah. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah tanda. Jadi tanda pertama, ini tanda pertama ya. Jadi dia ngambil anak kambing, dimasain. Tuhan dimasain sama dia.
terus ditaruh di batu. Dia bilang, terimalah persembahanku. Malaikat turun, saudara. Malaikat turun, dia ngelihat malaikat turun dipegang langsung api. Jadi makanannya itu yang dimasakin itu habis langsung. Wah, dia ketakutan. Wah, mestinya aku ini mati. Terus ada firman dari atas bilang, mestinya memang kamu mati, tetapi aku membiarkan kamu hidup. Karena aku memberi kasih karunia kepada kamu. Wah, dia senang. Gideon mulai berani. Oke, Tuhan engkau menyertai aku. Nah, ceritanya apa yang terjadi di ayat 25. Itu tadi cerita itu ayat 17 sampai 24. Ayat 25. Perintah Tuhan memberikan perintah untuk menghancurkan mezbah berhala. Mulai agak berani, tapi beraninya cuma malam-malam, saudara. Jadi dia mau jadi ninja. Ya, jadi akhirnya dia beraninya bukan siang-siang. Terus Tuhan bilang, hancurkan mezbah Baal. Terus dibilang, mezbah Baalnya papamu sendiri. Wah, dia nggak berani siang-siang, dia ngelakuin malam-malam. Dihancurkan. Jadi ini luar biasa, saudara. Ini bukan orang lain. Ini sesuatu yang berkorban ya saudara. Dia melakukan lawan papanya sendiri. Ya, jadi ini saya melihat, wah ini lumayan. Ini ada progres sedikit gitu ya. Dan akhirnya dia hancurkan. Dan besok paginya orang-orang melihat mezbahnya hancur. Karena di sebelahnya ada mezbah Tuhan. Di sebelahnya ada mezbah Baal. Yang mezbah Baalnya hancur, mezbah Tuhannya masih berdiri. Dia marah, siapa ini yang menghancurkan? Punya selidik ternyata anaknya si Yoas ini. Gideon bin Yoas. Loh, ini anakmu yang menghancurkan. Luar biasanya papanya membela. Bilang begini, kamu ngapain bela-bela Baal? Kalau Baal itu memang Tuhan, biar dia membela diri sendiri toh. Biar dia yang ngancurin, siapa yang menghancurkan. Kalau itu memang anakku, biar anakku kualat. Dia bilang gitu. Terus orang-orang, oh ya benar juga ya gitu. Tenang gitu saudara ya. Jadi kalau saudara lihat ya, ini menunjukkan sebuah ironis ya. Bapaknya penyembah berhala tapi bisa punya logika bahwa berhala itu kalau memang benar-benar Tuhan, suruh membela dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang ya manusia itu suka begitu. Punya kontradiksi sama dirinya sendiri tapi tetap aja nyembah berhala gitu. Itulah kita. Siapa di sini yang nggak tahu? Uang bukan jawaban, ya wis seru. Film ngomong begitu, buku sekuler ngomong gitu. Tapi ya Pak Pastor, nangis di dalam Mercy itu lebih enak daripada nangis di beca gitu. Kan ada yang bilang begitu kan saudara ya. Tapi uang bukan jawaban. Semua udah tahu uang bukan jawaban. Tapi tetap aja demen duit. Ya kan gitu kan. Itu malah manusia. Jadi ini menunjukkan kontradiksi demi kontradiksi. Dan kalau sudah lihat. Di sini kita masuk poin yang ketiga. Oke? Jaminan ilahi yang membangkitkan keyakinan. Nah apa yang terjadi? Hakim 6 ayat 33. Wah ceritanya seluruh orang Midian mulai. Karena apa? Mulai panen. Wah, waktu mulai panen, orang Midian, orang Amalek, orang-orang dari sebelah timur kumpul sama-sama. Mereka siap berkemah. Siap ngapain? Ngebuli. Siap menjarah. Waktu Gideon lihat itu, mulai berani ya. Mulai berani. Tapi nanti habis berani, tiba-tiba ciut lagi. Coba lihat. Pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau berani itu memang dari Roh Kudus. Ditiupnya lah sangkakala dan orang-orang Abiezriel dikerahkan untuk mengikuti dia. Ayat 35. Juga dikirimnya pesan. Seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Sebulon, Naftali. Orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Jadi dia gitu ya, semuanya pada datang. Ya, dia akan ini mau perang ceritanya. Apa yang terjadi? Ragu-ragu lagi. Jadi Gideon masih gak yakin. Padahal loh, di depan matanya, masaannya dia dapat api dari langit. Gara-gara disentuh malaikat. Masih kurang yakin. Lagi-lagi Gideon minta tanda. Jadi ceritanya begini, ayat 34. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah. Engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu. Ayat 37 saya ceritakan saja. Dia minta tanda. Tuhan, aku akan kasih bulu domba. Bulu domba aku rentangkan. Besok pagi-pagi itu kan embun semua. Buatlah tanah di sekitar bulu itu. Tidak ada embunnya. Bulu dombanya saja yang basah. Wah.
Coba saudara berani gak ngomong kayak gitu sama Tuhan? Wis pasti basah kabeh, gak mungkin saudara. Tapi zaman itu bisa gak basah saudara ceritanya. Dan besok pagi-pagi, beneran saudara. Itu benar-benar tidak basah sama sekali. Jadi ceritanya kalau saudara lihat, gak basah. Jadi bulunya itu basah, gak basah. Ayat 39. Satu kali lagi Tuhan. Dua blek. Dia ngomong gini, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Saudara kalau jadi papa mama punya anak model kayak gini gitu ya. Minta tanda terus saja. Itu tadi kan ada ceritanya anak bilang aku capek gitu aja diomeli kayak gitu ya saudara ya. Apalagi kalau minta tanda kayak gini. Kalau saya jadi Tuhan tak koplak gitu saudara. Kurang apa lagi? Embun sudah enggak tak buat di tanah. Bulunya basah masih tetap kurang. Dia kurang ajarnya bilang, oke. Minta difur, dibalik. Loh kurang ajar gak? Dibalik saudara. Jadi tanahnya basah, bulunya gak basah. Kurang ajar saudara. Dia bilang, tapi lihat ayat 40. Ini luar biasa sih. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Sebab hanya guntingan bulu itu yang kering. Dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Tuhan begitu bermurah hati. Puji Tuhan ya, Tuhan tidak seperti saudara dan saya. Tuhan tidak seperti orang tua yang kadang-kadang gak sabar sama anak-anaknya. Tuhan sabar, Tuhan tidak menghukum Gideon. Namun Tuhan turun tangan dan meyakinkan Gideon dalam ketakutannya. Nah, saudara udah baca ini, hati-hati. Jangan gara-gara habis ini, oh kalau gitu aku tak minta tanda gitu. Bagi yang jomblo-jomblo, waduh Tuhan. Nanti jam 5 sore, sebelum jam 5 sore, cowok yang aku suka itu namanya siapa gitu ya. Nanti akan telepon aku jam segini, sebelum jam 5. Dan benar saudara, 4:55 tiba-tiba telepon berdering dari cowok itu. Dan saudara, yes, ini adalah tanda dari Tuhan. Dan orang itu belum percaya Tuhan, karakternya bebo gitu saudara ya. Dan dia benar-benar tidak bisa dipercaya. Dan saudara bilang ini adalah tanda dia akan bertobat. Dia karakternya akan berubah. Dan dia akan menjadi orang yang bisa dipercaya. Wah itu udah gak bisa saudara. Model kayak gini gak bisa. Kenapa saudara? Karena begini saudara. Saya suka sekali ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Kevin DeYoung. Dari bukunya A Liberating Approach in Finding God's Will. Jadi di zaman sekarang tanda seperti itu tidak bisa kita pakai untuk menjadi konfirmasi-konfirmasi untuk memberikan tanda apakah kita harus melakukan sesuatu atau tidak. And by the way, Gideon sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Betul atau tidak? Oke, perhatikan. Gideon tahu nggak apa yang harus dia lakukan? Tahu. Dia hanya butuh apa? Jaminan. Betul ya saudara? Jadi tanda itu hanya memberikan jaminan. Nah Kevin DeYoung bilang begini, bagi orang-orang yang suka minta tanda. Orang yang terlalu terobsesi dengan masa depan bukanlah cara hidup yang Tuhan inginkan bagi kita. Maksudnya gini, kita itu kalau suka minta tanda itu kadang-kadang kita nggak mau cari kehendak Tuhan melalui firman-Nya dan pengalaman hidup. Kita mau ngeramal aja, minta ramalan. Itu bukan cara kehidupan kekristenan. Itu bukan hidup oleh iman. Karena meramalkan masa depan bukanlah cara Tuhan. Cara Tuhan adalah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan mentransformasi kita dengan memperbarui cara pandang kita dan hati kita. Cara Tuhan bukan bola kristal. Cara Tuhan adalah cara kebijaksanaan. Katakan sama-sama kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Jadi begini saudara. Inti ujian bulu domba bukanlah tentang meminta tanda dari Tuhan untuk membuat keputusan. Bukan. Keputusannya udah jelas. Namun ujian bulu domba bagi Gideon adalah tentang jaminan apakah Tuhan akan hadir bersama-sama dengan dia. Karena Gideon lagi ketakutan dan sedang mengalami keraguan. Ini seperti suatu ungkapan yang berkata, Tuhan aku percaya, namun tolong bantu ketidakpercayaanku ini supaya aku dapat terus percaya. Gideon sudah tahu persis apa yang Tuhan inginkan. Apa yang harus dia lakukan. Tetapi pada saat yang sama dia takut. Mungkin dia traumatis.
Selama 7 tahun dia pernah mungkin dipukuli orang Midian. Dia ingin memastikan bahwa Tuhan menyertai dia. Inti dari ujian bulu domba adalah jaminan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Gideon meminta tanda supranatural dari Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan memberikan sebuah jaminan ilahi. Nah, buat kita, apakah kita perlu minta tanda sebagai jaminan ilahi lagi? Apakah kita perlu minta tanda? Well, Tuhan memberikan tanda di atas segala tanda. Mungkin saudara bertanya, bagaimana aku bisa yakin kalau Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia akan menyertai aku? Bagaimana aku tahu bahwa Tuhan ada di pihakku? Dan kabar baiknya, sebelum kita bertanya, Tuhan sudah memberikan jawabannya. Tuhan telah memberikan kita jaminan dan jawaban atas ujian bulu domba yang paling utama. Apa itu? Dia memberikan karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan bukan cuman hanya embun, bukan cuman hanya api, bukan hanya tanda-tanda fisik. Dia memberi dirinya, anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa tanda di atas segala tanda? Lihatlah kepada karya salib Kristus. Di dalam Kristus kita memiliki tanda yang jauh lebih baik untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan menyertai kita daripada tanda supranatural apapun. Mengapa? Bagaimana mungkin kita bisa memiliki sesuatu yang jauh lebih baik? Karena kalau Tuhan hanya janji menyertai Gideon dengan memberikan embun, membasahi tanah, mengeringkan bulu domba, tetapi di salib Kristus yang tak terbatas menjadi yang terbatas. Di salib Kristus yang terkuat menjadi yang terlemah untuk saudara. Di salib Kristus yang termulia direndahkan, yang mempunyai kuasa dilucuti dan disiksa. Sang roti mengalami kelaparan, sang air mengalami kehausan, yang suci menjadi dosa, yang paling erat dengan Bapa mengalami keterpisahan, yang immortal, Dia tidak bisa mati, menyerap murka Bapa, mati di atas kayu salib, menjalani maut. Namun tandanya apa? Salibnya sekarang kosong, kuburnya kosong. Kristus bangkit mengalahkan maut, sehingga kita yang percaya kepadanya menerima pengampunan, menerima kebenaran, menerima kekudusan, menerima kemuliaan, dan menerima kehadirannya. Waktu Yesus berkata sudah selesai, tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus sobek dari atas ke bawah. Sekarang tidak ada lagi pemisah. Roh Kudus bukan lagi tinggal di sebuah lokasi, tetapi sekarang Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya yang percaya kepadanya. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus telah memungkinkan Tuhan hadir. Tuhan menjamin, Tuhan bersama dengan kita dimanapun kita berada. Itulah sebabnya tadi waktu katekismus Pastor Nathan bilang bahwa Roh Kudus adalah meterai. Katakan sama-sama, Roh Kudus adalah meterai. Roh Kudus adalah meterai bahwa kita milik Tuhan dan Tuhan milik kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara tidak bisa dipisahkan dari tangan Tuhan. Amin, saudara. Kapanpun saudara merasa ragu, kapanpun saudara merasa takut, saudara nggak pasti tentang janji-janji Tuhan, pandang kepada Kristus. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya, tolong bantu ketidakpercayaanku. Keberanian sejati muncul
dari keyakinan bahwa Tuhan yang memberikan Yesus untuk kita selalu ada di pihak kita dan selalu bersama dengan kita. Amin, saudara. Pertanyaan reflektifnya, apakah kita hanya sering menyesal atas konsekuensi dosa, namun tidak bertobat? Apakah kita hanya ingin Tuhan menghilangkan kesulitan dan masalah tanpa mempedulikan masalah dosa yang ada di dalam hati? Sadarkah kita betapa lemah dan rentannya diri kita? Maukah kita percaya kepada Tuhan yang mampu memakai siapa saja, termasuk Anda, bahkan dalam kelemahanmu? Siapa yang saudara pandang dalam kepercayaan kita? Apakah salib Kristus atau Allah-Allah palsu yang memberikan janji palsu? Mari saudara kita bertobat dari percaya kepada berhala dan janji-janji kosongnya yang tidak pernah memberikan ketenangan dan keyakinan, yang membuat saudara selalu takut, yang membuat saudara selalu khawatir. Karena apa? Semua Allah-Allah palsu itu fana. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Tapi salib adalah jaminan utama. Ketika kita meragukan kehadiran dan janji Tuhan, kita dapat melihat salib Kristus. Di sana kita menemukan jaminan bahwa Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara berkati hari ini. Amin. Ini baru khotbah pertama ya saudara, tentang Gideon. Masih panjang ceritanya, tapi kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan menjamin kehadirannya kepada Gideon, jaminan yang kita miliki jauh lebih kuat daripada Gideon. Amin, saudara. Saya akan membacakan sebelum kita menyanyikan lagu sebagai respon kita. Orang berinjil tidak hanya menyesal atas konsekuensi dosa atau berduka karena kesulitan, namun memiliki hati yang terus dan mudah bertobat. Yang mau terus bertobat katakan amin. Amin. Orang berinjil sadar meskipun dia lemah dan tidak mampu, namun Tuhan menyertai serta memampukan dirinya untuk dapat dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Yang mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan katakan amin. Orang berinjil akan terus memandang kepada karya salib Kristus, sehingga dalam keadaan apapun, baik maupun buruk, tetap yakin. Katakan sama-sama, tetap yakin. Tetap yakin bahwa Tuhan bersamanya dan Tuhan ada di pihaknya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara.